Shalom, selamat pagi anak-anak didik. Berjumpa kembali dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan memberkati kami pagi ini. Kami bertemu kembali untuk mulai pelajaran kami pada bab yang ketiga. Tuhan Yesus berkati kami, berikan kami hikmat agar kami anak-anak dapat mengerti akan materi yang kami pelajari bersama pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik anak-anak didik, pagi ini kita akan belajar pada bab yang ketiga, yakni memilih untuk tidak berputus asa. Dalam materi ini ada dasar firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita mempelajari materi ini, yakni dalam kitab Injil Matius 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-33 dan Roma pasal 5 ayat 3 hingga ayat yang ke-4. Setelah kita pelajari bagaimana orang Kristen menjalani hidup beriman dan berpengharapan, pada pelajaran ini kita akan menerapkan apa yang kita pelajari dalam hidup kita sehari-hari, terutama saat kita mengalami kesulitan hidup atau saat kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Apakah kamu pernah merasakan keadaan yang begitu sulit sehingga memilih untuk melupakan semua dengan tidak memikirkan hal itu, atau menyibukkan diri dengan hal lain sehingga memiliki alasan untuk tidak mencari penyelesaian dari keadaan sulit itu? Ini yang disebut dengan melarikan diri. Para ahli menemukan bahwa ada dua cara yang dilakukan orang saat menghadapi kesulitan, fight atau flight. Fight artinya mengerahkan tenaga dan daya semaksimal mungkin agar kesulitan itu dapat diatasi sebaiknya. Flight artinya lari meninggal kondisi atau hal yang sulit itu, karena memang tidak mendapatkan atau tidak mau mencari cara untuk mengatasinya. Seharusnya orang Kristen harus selalu siap menghadapi hidup betapapun sulitnya. Mengapa begitu dan bagaimana caranya? Mari kita simak lebih lanjut. Anak-anak didik, apa itu putus asa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama artinya dengan putus harapan, yaitu keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Sejak beberapa tahun terakhir ini, kita semakin sering membaca atau mendengar berita tentang orang yang bunuh diri karena merasa tidak mampu melanjutkan hidup. Ada 3 pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus seperti yang diceritakan di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 hingga ayat yang ke-34. Mari kita baca pesan Tuhan Yesus. Yang pertama, jangan khawatir tentang makanan, minuman, dan pakaian. Kita harus pandang burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Kita bisa baca dalam Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-26. Ada juga firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 29. Tuhan Yesus berkata bahwa Salomo dengan kemegahannya
Dengan kemegahannya pun tidak berpakaian seindah bunga bakung di padang. Hal yang kedua adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Injil Matius pasal 6 ayat 33. Jadikanlah Tuhan yang pertama dan paling utama dalam hidupmu, maka kamu tak akan pernah menjadi yang terakhir. Kita harus gigih meminta apa yang kita butuhkan sampai mendapatkannya. Kegigihan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan memang disarankan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 hingga ayat yang ke-8. Keterbatasan manusia. Letak keterbatasan manusia adalah ketika ia merasa lelah dan menganggap bahwa apa yang dibutuhkannya harus datang pada saat ia meminta kepada Allah, padahal Allah berpikir ke masa depan. Jadi bila kita hanya memikirkan kebutuhan kita sesaat saja, belum tentu apa yang kita inginkan adalah hal yang baik bagi kita. Namun, bila kita menyerahkan kepada Tuhan untuk memenuhi apa yang kita butuhkan, tentu Tuhan melakukannya dengan tepat. Sebesar apapun kekecewaannya terhadap manusia, hal itu tidak mengurangi cinta Tuhan yang begitu dalam pada manusia. Allah mengasihi semua ciptaannya dan Dia selalu memberi kesempatan untuk bertobat dan kembali pada Tuhan. Sebenarnya bukan hal yang mudah bagi manusia untuk selalu menjaga ketaatan hidup dalam iman. Mengapa? Karena begitu banyak keadaan yang ada di sekitar kita. Demikian pula manusia yang hidup di zaman Nuh. Mereka tergoda oleh indahnya kehidupan yang penuh dengan kejahatan, hidup dalam pesta pora, kejahatan seksual, menindas orang lain, menyakiti hati sesama, merampas hak orang lain, dan menyalahgunakan kekuasaan. Anak-anak didik, kita sampai pada kesimpulan, putus asa keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi berpengharapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini. Karena Allah Bapa memelihara kita dengan sungguh baik. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan untuk kebaikan kita. Allah Bapa memberikan kepada kita apa yang kita harapkan daripadanya. Dan bukan memberikan apa yang semata-mata kita inginkan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta kepada Allah Bapa apa yang memang kita butuhkan. Baik anak-anak didik, kita sebelum mengakhiri pertemuan kita hari ini, ada 4 soal yang perlu kalian kerjakan. Yang pertama, apa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kekhawatiran? Yang kedua, menurutmu, apakah pesan ini dapat diterapkan dalam hidupmu sehari-hari? Yang ketiga, mengapa selaku anak-anak Tuhan kita tidak perlu putus asa? Dan yang keempat, apa yang perlu kita lakukan agar kita tidak khawatir atau putus asa? Baik anak-anak didik, kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena Engkau telah memberkati kami sepanjang pertemuan kami pagi ini. Kami telah mengakhiri pertemuan kami. Kiranya Tuhan tetap memberikan kami hikmat, agar kami sebagai anak-anak didik, kami mampu mengerti, memahami materi yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.